Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita mengawali pelajaran kita di fikih semester 2 kelas 9 atau kelas 3 mutawasithah. Pada pelajaran pertama kita akan mengetahui bersama tentang adab-adab dalam bertamu dan makan. Pembahasan pertama yakni kaitannya dengan adab bagi tuan rumah. Ya, jadi kaitannya dengan bagaimana hukum menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Tentunya setiap kita pernah mengalaminya dan ada yang bertamu ke rumah kita. Maka di situ dalam Islam ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya. Yang dimaksud dengan menyambut tamu di sini adalah kewajiban kita memberi sesuatu hidangan kepada tamu dalam waktu tertentu. Hukumnya wajib menjamu tamu selama sehari semalam dan dianjurkan lebih dari itu. Kan tetapi tentunya di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tamunya adalah seorang muslim. Kemudian dia adalah seorang musafir, bukan orang yang mukim, bukan daerah di situ. Kemudian yang ketiga adalah terjadi di desa dan sejenisnya, bukan di perkotaan. Ya. Kalau di zaman dahulu dia di kampung-kampung, di mana orang susah untuk melakukan perjalanan yang dekat untuk mencari tempat-tempat berteduh, atau di sana susah didapati tempat yang aman. Maka di sini wajib untuk dijamu tamu tersebut. Ya. Adapun kalau misalnya ada seorang tamu yang mampir dalam keadaan kita menginap di hotel atau wisma, maka ini tidak ada kewajiban bagi kita. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Ya. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya dengan memberinya hidangan. Ya. Ada yang bertanya, apa hadiahnya hidangan itu ya Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, jamuan sehari semalam. Ini kewajibannya. Kemudian di dalam hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, qulna ya Rasulullah innaka tab'atsuna, fatanzilu biqaumin fala yakra'unana fama tara fihi? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazaltahum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi faqbilu fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Kami pernah berkata kepada Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami, maka tentunya kami akan singgah di suatu kaum, tetapi mereka tidak mau menjamu kami. Bagaimana menurutmu dalam hal itu? Apa yang harus kami berbuat kalau kami singgah di suatu kaum tetapi mereka tidak mau menjamu kami? Maka Rasulullah mengatakan, apabila kalian singgah di suatu kaum dan mereka melakukan untuk kalian apa yang semestinya,
didapatkan oleh orang yang bertamu, maka terimalah. Dan apabila mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak tamu yang harus mereka tunaikan. Nah, tapi dalam hal ini tentunya kita tidak boleh semena-mena, ya. Setiap orang yang kita datangi harus menerima, ya, kita sebagai tamu, sehingga mereka wajib menjamu, ya. Karena apa? Dalam satu hak, ya, itu hendaknya kita, ya, melihat sisi-sisi yang lain, apakah itu menimbulkan mafsadat, ya, kerusakan, fitnah atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan adab, ya, bagi orang yang didatangi tamu. Walaupun di sini juga ada adab yang harus diperhatikan bagi seorang yang bertamu. Ya, secara ringkas saja, tidak bertele-tele kaitannya dengan pembahasan tersebut, kita masuk di adab makan. Nah, adab makan yang disyariatkan, ya, sebelum makan atau minum. Yang pertama adalah hendaknya kita membersihkan kedua tangan, ya. Apalagi di masa-masa, ya, seperti ini. Ini suatu hal yang hendaknya diperhatikan karena itu merupakan perkara yang, ya, disyariatkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, meletakkan makanan di atas alas, ya. Ya. Jadi tidak langsung diletakkan di lantai atau misalnya di meja, langsung di meja, ya. Nasi langsung diambil, taruh di meja, lauknya langsung taruh di meja, ya. Tetapi hendaknya dengan alas tertentu, ya. Baik. Kemudian hendaknya dalam makan kita berniat supaya badan kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini kadang yang kita lupa, ya. Karena kelaparan misalnya, langsung makan saja dia, ya. Tidak ada niat untuk memperkuat badan supaya taat kepada Allah, supaya bisa menjalankan ketaatan, supaya bisa sholat, bisa puasa, dan yang lain. Kemudian yang kuat, jangan lupa ini membaca basmalah ketika hendak makan. Ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Ya. Karena ketika kita tidak mengucapkan syaitan, ya, syaitan akan apa? Ikut ketika tidak mengucapkan bismillah akan ikut makan bersama kita. Wahai anak kecil, disebutkan oleh Nabi SAW, ya, kepada seorang berbi Nabi Salamah di sini, ya. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Samillah, kul bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat kepadamu. Kemudian yang kelima, tidak boleh mencela makanan, harus ridho dengan apa yang ada. Ma'aba ta'aman qattun in ishtahahu akala wa in karahu taraka. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau suka maka beliau makan, dan apabila tidak suka beliau tinggalkan saja. Dan nggak boleh ngomong makanannya nggak enak, ya, atau makanan kayak gini, ya, terus, ya, ucapan yang lain yang menunjukkan, ya, celaan dan ketidakridhoan terhadap makanan tersebut. Ini satu hal yang hendaknya kita tinggalkan, jangan sampai kita mencela dan, ya, tidak ridho terhadap makanan yang kita dihindarkan kepadanya atau kita dapatkan. Baik, ini kaitannya dengan adab makan, ya. Nah, jadi untuk makan dan minum, perhatikan di sini nanti ada terkhusus untuk kaitannya dengan makan juga, yang bisa dilihat di situ. Makan dan minum dengan tangan kanan, makan dari yang dekat, ya. Dari hadis tersebut, tidak meniup makanan dan minuman, tidak boleh bernafas dalam bejana, tidak bersandar ketika makan dengan segala bentuk sandaran, jangan terlalu banyak makan, ya. Berhenti sebelum kenyang, dalam hadis demikian disebutkan. Makan dengan 3 jari kalau memungkinkan, ini hukumnya sunnah. Kana yaqulu bi thalathi asabi' fa idza farigal qaha. Beliau makan dengan 3 jari, dan apabila beliau selesai beliau menjilati jari jemarinya. Baik. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi di sini tadi adab sebelum makan dan minum, adab ketika makan dan minum, dan nanti di poin ketiga adab setelah makan, menjilati jari jemari,
memuji Allah, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyin wala muwaddi'in wala mustagnin anhu